Maha Kuasa. Iya, tidak bisa. Nah, Benar. lu tadi nanya narasi lu yang harus diperbaiki, narasi lu atau posisinya pikirannya Hendy. Bisa nggak Tuhan itu menciptakan batu yang dia nggak bisa ngangkat? Ya, ya misalnya. Terus lu bilang berarti kalau nggak bisa, berarti nggak Maha Kuasa dong. Itu Berarti kan bukan kesifatannya. Tuhan dong. Bang, ini kan kesifatannya. Jadi dia tidak bisa menentang apa dari. Makanya itu saya mempertanyakan tentang sifatnya yang bisa berubah gitu. Makanya kayak sesuai di dalam kitab Nabi Daud yang dari orang Yahudi. Kitab itu, Nabi Daud apa? Kitab Nabi Daud apa, Song? Bukan, maksudnya cerita Nabi Daud nih. Tadi lu bilang kitab Nabi Daud. Nah, sorry. Bingung. Ya Nah, udah. maksudnya cerita kisah tentang Nabi Daud ini, ya Kenapa kan? Nabi Dia Daud? kan itu kan dia kan berzina, ya kan? Sedangkan di Nggak usah Al-Quran lari sendiri juga kemana-mana, Song. Bukan, Kita lagi karena ngebahas melawan konsep Tuhan. Justru konsepnya itu kan dia adil dan dia nggak mungkin berubah. Disitulah Adil, kalau kan? karena dia adil walaupun hambanya sendiri, contoh nih Daud itu kan hambanya, ya kan, hamba yang dia kasihi kan Daud. Daud bersalah aja dihukum, Bang, ditegur, turunlah firman. Firman itu turun kepada Nabi, dikatakan kepada Daud, engkau telah berzina, engkau dihukum. Itu yang jadi permasalahan. Sedangkan ada cerita yang di dalam mana ya? Nggak tahu. Contoh Mana? Ar Kan itu. lu yang cerita, gua nggak tahu, lu aja nggak tahu apalagi Misal- gua. Nih. Saya kasih contoh ya. Al-Isra 17 Ya udah. ayat 2 kan dikatakan jangan kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu dikatakan lagi di surah 66 ayat 1. Tapi Surat waktu itu tuh 66 tuh. Surat 66 surat apa ya, teman-teman? Al-Tahrim, Kayaknya gua- Al-Tahrim. At-Tahrim At-Tahrim. apa? Ayat 1 di sini dikatakan lagi turunlah, ini kan sebab nuzul, dikatakan hai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kan mencari kesenangan hati istri-istrimu. Kan di awal kan ini kan suratnya turun kan waktu di awal kan dikatakan dalam ayat Al-Isra jangan engkau mendekati zina, sedangkan di sini dia di zina, kenapa dia nggak malah ditentang oleh Nabi gitu atau dari firman Allah itu sendiri, karena itu kan sifatnya yang berkelawanan. Siapa Nabi yang deketin zina siapa? Ini kan di awal ini kan Al-Isra kan dibilang jangan Ya, mendekati Nabi yang zina. deketin zina siapa? Nabi yang deketin zina siapa? Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah No. Kita nanya, tadi kata kamu Nabi yang dekat zina, yang mendekati kan nggak boleh Nabi mendekati zina. Nabi yang mendekati Ya. zina itu siapa? Ya Nabi abang lah yang dengan Maria Nabi itu. Muhammad deketin zina kapan? Datanya dari mana? Kapan Nabi pernah deketin zina? Ini asbabun nuzul Aduh, yang ayat ini. Lah kok malah jadi saja nanya ke saya? Kamu dapetnya Enggak, dari mana, akan tetapi Song? tidak lama ia mengalami Ini kan Dapatnya ada Song ceritanya dapat dari nih. mana, Bang? Dapatnya Bang Song dari mana? Datanya Coba, mana? Bentar Dari ya. tafsirnya apa? Kan lagi ngomongnya kan tafsir Quran. Tafsirnya dapat dari mana? Sebentar ya, Gitu. saya keluarin ya. Bentar. Jangan dikeluarin dulu, orang belum dikocok udah dikeluarin. Lu masalah zina, jangan keluarin dulu. Gitu loh. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ya kan? Sirah Nabawiyah Ibnu 31, Hisham. Kenapa? ayat 531, 533 dikatakan di situ Ibnu Ishaq berkata kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, yang mendengar seorang muzainah dari salah seorang ulama yang berbicara Gue pada nanyanya taib. nggak mengenai masalah manusia, ini masalah Tuhan. Bukan, Tuhan justru itu saya Maha- menanya apa firmannya itu bisa satu bilang jangan berzina, tiba-tiba turun surat bahwa itu tidak diapa, berzina itu nggak apa-apa, juga ada dikatakan Dari mana kalimat zina Tidak. nggak apa-apa? Mana ayatnya? Astagfirullahaladzim. Orang latak robu zina kok berubah jadi muter-muter ini Dengerin, Song, pahami, Song, pahami. Izin Ustadz Hanaf ya. Itu yang mau Anda bawakan surat At-Tahrim ayat 1 ya.
Ustadz Hanafi paham tentang ayat ini. Cuman saya coba bacakan ya. Nanti supaya tapi Anda resapi dan jangan Anda bawa narasi-narasi itu lagi ya kalau memang sudah dijelaskan oleh Ustadz Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Tafadhal. Kasih paham Ustaz, Bang Song ini, aduh. Jadi Bang Song, di situ peringatan kepada Rasulullah kepada seluruh umat-umatnya jangan mendekati zina. Ya kan kamu tuh tadi bahasanya adalah jangan mendekati zina. Saya tanya, ketika kamu dikasih tahu, ini nggak usah kelari ke Nabi, maka ini muter-muter nih kita ngebahas nih masalah konsep ketuhanan lah. Ayat. Ini kita bisa dapat di sini Song. Bukan Yang maksudnya bertabrakan bahasa ayat. Nggak ada ayat yang namanya tabrakan. Kalau ayat tabrakan kontainer aja tabrakan rusak Song. Apalagi kalau ayat tabrakan. Gitu loh. Nggak ada ayat itu tabrakan. Tapi karena posisinya untuk memahami Al-Quran itu Song, itu harus ada disiplin ilmu. Ada nahu, sorof, tasrif, mantik, balagoh, bayan dan semuanya tuh harus menguasai ulumul Quran gitu. Kalau kita belajar terjemahan aja Song, tersesat. Gitu loh. Maka harus ada disiplin ilmu Song. Gitu loh. Ya. Kalau kamu Maksudnya bilang disiplin tadi ilmu itu gimana ya? Maksudnya disiplin ilmu itu gimana? Itu kan harusnya itu kan sebuah firman itu udah lu diam aja dulu. Jelas-jelasnya. Lu diam aja dulu. Jawab Hendi jawab dah. Hendi dulu. Gua mau bodrek dulu. Lu diam aja dulu, Sok. Udah. Ya, Gini aja. okay. Ini saya lihat orang-orang Kristen ya. Kalau dalam hal blow on kuadrat dia kuasai gitu loh. Sok tahu Al-Qur'an diterjemahkan, ditafsirkan sesuai seleranya gitu loh. Padahal yang sederhana saja dia nggak bisa menjawab, nggak bisa menjelaskan. Jadi inilah orang-orang yang kayak begini, ya perlu dibasmi lah begitu ya, Song. Kamu tadi ada yang kamu tadi kelewatan banget itu loh. Kamu ada yang mengatakan Nabi Muhammad berzina, di mana itu kau dapat data kayak gitu? Tertulisnya di sini ya. Di mana tertulis Nabi berzina? Tunggu ya, baca waktu itu kan, makanya selesaikan dulu. Carilah. Di mana tertulis? Ini Sirah Nabawiyah. ini. Ya, Di mana? Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 531 533. Di sini kan tulisannya gini. Ini ya, Minggu 6 Januari 2013, Islam dalam fakta, kata Islam Fakta Blogspot gitu. Muhammad berzina kenapa tidak dirajam? Tulisannya di situ. Di mana? Di mana? Coba lu baca. Kamu Google aja, kamu Google. Ada sarana Sunda lu. Berarti dulu ada hari Minggu berarti dulu. Minggu kan ini catatannya dari sini, saya dapatnya dari internet. Kan makanya saya tanyakan. Kalau saya dapat internet juga begini ya, ini kan saya dapat juga di internet. Ada data di Bible itu Bible 1928. Tuhanmu itu waduh, kurang ajar banget. Lu percaya nggak tuh? Saya tampilin mau nggak? Kalau ya terserah, aku nggak pusing, bro. Nggak, aku kan cuma kita Lu nggak pusing? Bukan di sini kan kita mau saling tanya, ini apakah ini benar? Ya namanya blogspot itu bikin kucluk bener ini udah anaknya. kucluk itu Song, itu blogspot, itu ya, blogspot. Seharusnya yang kamu bawa itu dari web-web Islam gitu loh, itu baru valid. Ya, itu pun perlu diverifikasi lagi gitu loh. Ini yang kamu bawa-bawa blogspot, ngaco kamu Song. Saya dalam fakta. diskusi kalau memang pakai akademis atau mau pakai akal, yuk akal gunain tentang masalah ketuhanan. Jangan kamu bahasanya yang bukan. Coba, apalagi kamu membahas tentang masalah Nabi dibilang berzina. Tadi kan kamu udah baca, jangan mendekati zina. Deket aja nggak boleh, apalagi berzina. Terus kamu bilang ini fakta Nabi berzina. Lah mana datanya, mana Nabi? Orang di situ Allah melarang jangan mendekati zina. Deket aja nggak boleh Song.
Gitu loh, deket nggak boleh, apalagi sampai berzina. Nah, di sini kalau lu punya data, Song, kasih data, kan gitu. Bukan cuma masalah cocologi. Kalau Bang. Google mas, Saya juga nggak kalau tahu nih. Google tuh Hendy tuh bagian Google kan, kiai gua bukan Google al YouTube, al Facebook, al Instagram nih. Ini aja deh, jalan keluarnya adalah Song, kamu sekarang saya persilahkan ya, minum Bodrek. minum Kalpanax campur oli bekas deh biar aku sehat. Karena kamu ini terlalu jauh Ya, ingin oke, belajar, oke. terlalu jauh. Tapi kau nggak bisa menjangkaunya, kau memutuskan sendiri. Tapi hal-hal yang sangat sederhana kau lupakan. Jadi kau ini nggak waras, serius, kamu nggak waras. Baik. Kalau Kamu berpendapat yang tidak berdasar, itu berbahaya loh statementmu kayak begitu. Udah dijelas tadi la taqrabuz zina, nggak dilarang mendekati zina, kau menuduh kami berzina. Statement ini bahaya loh. Lu kalau di tengah masyarakat atau lu di depan gue begini loh gue, ya saya nggak bisa ngebayangkan. HP saya bisa berbicara gitu loh yang saya pegang. Nggak boleh begitu bro. Nggak boleh kau berpendapat, hilangkan di kepalamu hal-hal kayak gitu. Kalau blogspot banyak yang liar, banyak Islamophobia begitu. Nah kalau mau berbalas pantun, ya nggak perlu kami pakai yang tidak kau kenal. Kami bisa pakai yang kau kenal, tertulis di Biblemu dengan jelas. Bagaimana kata-kata porno yang begitu banyak sekali di dalam Biblemu. Ya bagaimana cerita-cerita berzina di dalam Biblemu itu loh yang sangat-sangat menistakan para nabi. Itu loh ya. Itu dulu kau pelajari, baru kau keluar gitu. Di mana itu di Biblemu itu tertulis nabi dihinakan, Tuhan dibunuh, porno, sakar kuda, susu di jama-jama. Gitu loh, itu dulu kau pelajari. Ini bener nggak sih? Sok-sok membahas Al-Quran, sok-sok membahas hadis. Saya aja ini bukan anak santri kok saya serahin kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz saya di sini kalau menyangkut itu. Kau ini anak kemarin sore menjelaskan Tuhanmu saja berapa, kau nggak bisa sebut Tuhanmu berapa. ya kalau gitu. Saya nggak persilakan kau bicara. Kau jawab pertanyaanku kalau kau mau bicara. Tuhanmu berapa, namanya siapa? Itu aja dulu. Selain itu kau nggak boleh berbicara yang lain. Apa namanya siapa? Aduh, kan kita lagi diskusi, bingung juga saya. Aduh, udahlah, nanti saya Udahlah, turun Pak, sana. Ya, makasih, sorry. Ya udah turun sana. Ya. Ya udah sono. Bentar Bang Handi, sebelum beliau turun, waduh, Udah. Iya, sudah. Maaf, udah. Anak kayak gitu kurang asam. Iya, ya udah nggak bisa diajak diskusi. iya Ini sudah. ada Bang Soasoa, monitor Bang Soasoa. Halo, assalamualaikum abang-abang sekalian. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullah. Bang Soasoa, saudaraku, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf, mungkin untuk ini ya teman-teman Kristen dulu. Saudaraku, tafadhol Bang Soasoa. Iya bang, mohon maaf salah pencet tadi. Enggak, silahkan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, mumpung ada para kiai di sini, atau mau disampaikan, silahkan. Nggak ada bang, aman-aman. Oh, siap. Sehat selalu ya. Mohon maaf Bang Soasoa. Assalamualaikum. Ya, tetap. Amin. Iya, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terkadang guru-guru kita tuh niatnya tuh saya udah bilang dari awal. Padahal kita tuh udah wanti-wanti. Kalau kita mau membahas tentang critical text kitab, ayo buka gitu loh. Sebetulnya kita tujuannya tuh untuk mencerdaskan gitu kan, mengedukasi. Ya, artinya, kalaulah memang dia paham tentang dari konsep ketuhanan, ya dengan baik dan benar. Ini juga wabil khusus kepada teman-teman yang mu'alaf, teman-teman yang mungkin dia nggak sempat belajar. Kayak tadi aja, mungkinkah Tuhan yang maha kuasa bisa menciptakan batu yang dia nggak sanggup ngangkat? Dari sini aja sudah terbantahkan secara konsep ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza. Artinya sifat yang memang menafikan barang dari yang nggak layak kepada Allah jalla wa azza atau azza wa jalla. Ya sifat-sifat yang nggak pantas tadi, mukhalafatul lil hawadis diantaranya. Berbeda dengan yang baru.
Nah, dari kalimat berbeda dengan yang baru, dalilnya laisa kamitslihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai, kan gitu. Nah, ketika ada kalimat tidak ada yang menyerupai, nah disinilah kita mengedukasi teman-teman. Silahkan kalian mau menyembah siapapun, silahkan. Sampai di titik kita teman-teman bahkan ada More Su'eb, More Rizki, semuanya. Kalian mau nyembah sendal jepit kalian, mau nyembah kancing kalian, baju kalian, silahkan. Gitu loh. Cuman Bu, ya pakai akal kalian. Bagaimana mungkin Anda bertanya, teman-teman bertanya, kalau memang Allah itu Tuhan, kapan adanya? Kalau memang Allah itu Tuhan, di mana adanya? Nah, di sini kita membuat yang namanya sifat salbiyah, waktu, masa, tempat. Itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin ciptaannya? Di sini saja kita udah pelan-pelan narasinya untuk mereka lebih paham. Akhirnya mereka ini akalnya saya nggak ngerti ya. Apakah mungkin Tuhan mereka itu menghina sesuai dengan akalnya mereka yang sangat rendah ini gitu loh. Ya saya sih nggak mau menyalahkan, monggo silahkan aja mau menyembah siapa silahkan gitu loh. Tapi memang kita nggak bisa nyerdasin orang yang nggak mau cerdas sih. Gitu. Karena akhir zaman tuh ada orang yang jahil tapi so alim gitu loh. Ujung-ujungnya akhirnya jadi mazhab unang ini kayak Al-Ayyubi ini kan. Ada Ustaz Al-Ayyubi kemana ini? Tapi organisir di luar sana. Artinya mereka sudah terprovokasi oleh media-media mainstream. Islamofobia itu mereka belajar, jadi cara belajar untuk menista, untuk fitnah dan berbohong. Itu mereka itu ada itu. Bagaimana cara menyerang Islam dengan cara bodoh. Nah gurunya sumber dari kebodohan dari luar negeri si CP itu. Ada cabang-cabangnya membuat blogspot. Mereka percaya kayak gitu. Maaf nih Mas. Gitu. Apa maksudnya nyerang Islam itu? Apa lagi nih? Apa ini datang? Apa lagi nih? Mohon ini Bang Saha ini saudara Muslim atau teman Kristen? Mohon maaf, datang. Maaf, ada apa nih? Aduh, nggak jelas ini orang. Waduh, Nah kesini ada apa? aneh-aneh sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Aduh, ya Karim. Jadi busukan di dalam rumahnya bodoh amat, nggak usah diurus. Nah, kita berusaha menyebarkan kebusukan ini kepada orang-orang yang tidak berilmu, terutama sasarannya saudara-saudara kita Muslim yang kadang-kadang apatis untuk belajar. Sasarannya itu supaya mereka banyak teman penghuni neraka. Gitu sasarannya itu. Jadi waspada juga kita teman saudara-saudara kita, jangan sampai terprovokasi orang kayak gini. Ini terstruktur loh itu Ustadz, izin, terstruktur orang-orang kayak gini di Republik ini, kerjaannya begitu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Handi, semalam juga ya kita aneh ya Muslim, kita ada datang tuh si Kiamat nongol minta permintaan kan, saya taikin lah. Saya ada kalem kan, adem, saya perlakukan dengan baik. Ketika dia berbicara langsung bawa narasi-narasi Nabi Muhammad. Wah ini orang gila ini, kata saya. Udah saya apa ini maksudnya udah. Ya begitulah orang-orang kayak gitu memang sudah dipersiapkan narasi-narasi menghujat itu sudah. Aduh. Susah, langsung saya tendang gitu kan. Langsung saya tendang. Astagfirullahaladzim, ini orang kata saya. Kan di kampus itu dia belajar itu Islamofobia. Jadi mereka Al-Quran tuh begini, nabinya tuh begini. Nah, inilah mindset mereka ini dipakai untuk ke area publik. Gitu loh ya. Nah ini kalau dia monolog, ya udah banyak kan monolog itu. Bagaimana si Gratia Velu, seorang dosen gitu ya, berilmu, ya membahas bagaimana jenab. Waduh, kencang kali itu nistanya. Apa yang dicokol sama polisi. Di pengadilan nggak bisa buktiin. Gitu loh.
Nah, dalam hal mereka menista, dalam hal mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya, ya mereka bahagia. Giliran terciduk dengan hukum, selesai. Inilah kerjaan mereka. Nah, giliran udah ketangkep, kok kami yang minoritas ya selalu dibidik. Nah, ini dia nih, tidak mengakui kesalahan, giliran tersangkut hukum dia salahkan orang lain. Adanya lagi didukung sama orang-orang setemannya sendiri, gitu loh. Gak salah kok, seperti si Manubulu kemarin ya. Manubulu nggak salah, yang salah Kementerian Agama, yang salah ya pemerintah, yang salah ya polisi, yang salah ya jaksa, semua orang disalahin. Gitu loh. Nah, inilah watak Belanda, karena memang yang dia pegang ini kan warisan dari watak-watak. Di mana buktinya? Coba kau tunjukkan datanya penggoda iman. Kalau perjanjian lama itu milik nabi-nabi kalian dan milik semua orang. Besarin saya dong, ini saya ada data. Kami tidak pernah mengklaim itu nabi orang Kristen. Dong itu dong. Kan datanya. Semua nabi itu milik semua manusia. Bolehkah aku minta datanya, penggoda iman? Kalau kau mengatakan nabi perjanjian gini lama bro, kita berpikir dengan jernih sedikit. Ini bukan warung kopi, nggak ada kopinya pula di sini. Para nabi semua milik umat. Di mana datanya? Jangan ada. Oh, nah itu nabi kami, itu nabi kami. Nah, itu ini orang Yahudi meludahi orang Kristen. Bagaimana itu? Yahudi ini yang kalian junjung, ternyata meludahi kalian sendiri. Kalau cuma lihat video mah banyak juga yang penggoda ini data. Ini video. Penggoda iman, tolong coba lihat. Ini orang Yahudi. Milik kalian. Dikit. Silakan penggoda iman. Rabi Yahudi itu. Penggoda iman. Tolong kau buktikan kalau perjanjian lama itu benar-benar milik kalian orang Kristen. Coba buktikan. Nah, saya ulangnya. Coba buktikan. Ini orang Yahudi. Kristen pernah mengklaim titit nanti ini anak-anaknya ini sudah aja tit nanti emang kamu. Kristen pernah mengklaim perjanjian lama kitab para Yahudi itu milik punya orang Kristen. Coba kau baru aja kau lihat perjanjian lama itu milik punya kali Kristen. Itu aja aku minta. Coba kau buktikan. Itu aja dulu jawab bro. Ini Bang Blender, oh itu milik kami. Ini Tuhannya belum selamat ini. Coba dibaca. Tuhannya belum selamat ini. Semua turun temurun kitab itu bro, turun temurun ke para umat, bukan hanya milik orang Yahudi. Suara keras keselamatan bagi Allah yang kami duduk di atas. Banyak kali masalah Tuhan yang nggak selamat lagi. Jadi ya kalau ngomong logika ya Tuhanmu kan hanya untuk orang Arab dibilang. Gimana lagi masa ke Indonesia lagi? Suka-suka hati aja lah ngomong kok memang noten-noten nggak ada. Itulah kalau kalian mencomot-comot jadi nggak punya prinsip, nggak punya pendirian dengan agama kalian. Beginilah jadi. Justru kalian tidak ada prinsip. Dari mana jalannya? Aduh mak ya ampun. Begitu. Kalau ada prinsip kalian membuat kita sendiri. Kalau tidak ada perjanjian lama tidak akan ada perjanjian baru. Nah aku tanya perjanjian lama itu punya siapa? Bukan numpang. Itu mah namanya numpang. Hah? Numpang? Kau memang enggak penggoda iman. Ya. Kau di sini nggak mau kita bicara nggak usah pakai data. Modal congor aja kita ya, boleh kan? Bukan di mana datanya emang yang kamu tunjukin, tapi kan lebih kan aku minta buktikan kalau perjanjian lama itu milik kalian orang Kristen. Yahudi juga memiliki itu loh, tapi Yahudi nggak percaya Mesias belum datang. Bisakah kau buktikan? Itu perbedaannya ke agama Yahudi. Kamu paham nggak yang dimaksud? Menurut kau Mesias Yahudi itu kayak apa? Kenapa ada perjanjian baru? Karena Mesias sudah datang. Host nggak bisa bicara host. Itu perbedaannya. Aku yang ngomong. Bisa nggak kau buktikan? Aku minta bukti percaya Mesias itu sudah datang. Aku minta bukti data. Gitu bro, biar kamu cerdas sedikit lah. Ya, aku minta aku bodoh ini sekarang. Aku minta data pembuktian dari kau kalau perjanjian lama itu milik orang Kristen. Mana datanya? Mana datanya? Bisa kau tunjukkan? Nah, Muda Iman? Kalau nggak bisa nunjukkan berarti bodoh kan otomatis. Kalau
kan udah clear, kita lanjut tema lain. Yang penting kau jujur. Iya bang, enak bang, gitu aja kan bang. Jangan sampai kemana-mana kau bertahan, ujung-ujungnya nanti kita ribut. Coba, bisa nggak kau buktikan? Bisa, enggak kan gitu enak. Kalau nggak selesai, dah lanjut kita bahas yang lain. Jangan ngeyel-ngeyel keras-keras kepala di sini. Aku baru banget congor babi, aku barusan ini congornya aku sedot. Coba, bisa nggak penggoda iman? Bisa nggak kau buktikan? Hah? Kau buka mute-mu. Wih, bisa? Kalau tanah itu baru ada perjanjian hak milik. Lah kalau kita itu buat semua orang, bro. Iya, bisa nggak kau buktikan, tunjukkan datanya ke aku. Kalau perjanjian lama itu milik kalian loh. Nggak masuk logika. Iya dong, nggak masuk logika. Minta data nih, aku minta data. Kalau langsung bilang, tapi itu bukan seperti tanah yang mempunyai hak milik. Ada otoritas aku bertanya, perjanjian lama itu bisa nggak kau tunjukkan kalau perjanjian lama itu milik Kristen? Gitu bro, ya perbedaannya Yahudi sama kita. Perbedaannya hanya Yahudi belum percaya Mesias belum datang. Mana datanya, Dotong? Data apa lagi? Datanya. Buktinya mereka Yahudi yang beragama Yahudi belum percaya Yesus itu. Di mana datanya? Kalau perjanjian lama itu milik Kristen, itu minta datanya mana? Jadi Yahudi masih menunggu Mesias. Kemana-mana kau jawabnya, mana datanya? Data Islam menunggu Ahmadi. Kan bisa nggak kau diskusi? Ahmadi dari keturunan siapa lah gitu, ada lagi keturunan. Mana datanya? Bisa jawab nggak? Kalau kau nggak bisa jawab, udah kita stop. Tempat. Nah kan udah saya data emang cerdas itu. Lah kau sini cerdas, jangan bodoh, jangan membodoh-bodohi di sini, cerdas. Itu perbedaannya Yahudi sama Kristen. Apalah hubungannya Tuhanmu dengan Yahudi, coba lah. Jawaban kau kemana-mana. Apa hubungannya? Berhubungan. Coba sih. Apa juga hubungannya Tuhanmu dengan supir angkot? Kecuali kalau Tuhanmu ke Tuhan Israel nggak ada hubungannya. Ya itulah makanya. Apalah hubungannya Tuhanmu dengan supir angkot? Hubungannya bahwa Mesias sudah datang yang dijanjikan oleh. Kernek Tuhanmu, kerneknya gitu. Kok kernek? Berarti. Mesias sudah datang. Gitu bro. Gitu. Itu perbedaannya. Iya. Mereka belum percaya Mesias itu datang. Kalau kalian nggak tahu Tuhan dari mana yang kalian. Jurusan kemana dia? Berapa nomor angkotnya? Kamu mau ngajak ini tapi malah kami. Aku sekarang begini, aku menjawab bagus-bagus, kau tak menjawab bagus-bagus. Aku yang data nggak bisa kau tunjukkan datanya. Data apa lagi? Itu datanya bro. Kau tunjukin. Congor kau datanya, congor. Alah. Itu bro. Jangan kau panggil alah kami, alah. Bahas kelahiran tadi. Emang Nabi kamu tahu lah. Udah clear, masalah kelahiran sudah clear dijawab si Petra bahwasanya Yesus lahir depan pintu. Apa lagi? Lahir di depan pintu. Si Petra siapa? Itu kawan tadi Petra. Dia belum menjawab. Ini saksi banyak. Yesus lahir karena depan pintu. Setiap hari Yesus lahir. Kau bahas kelahiran. Bisa lahir, bisa mati. Kelahiran Nabi Muhammad kau nggak tahu. Kok bisa lahir, bisa mati. Masalah kelahiran udah itulah kalian kita bahas lahir. Itulah kalian kurang hari kalian merayakan hari Tuhanmu lahir. Habis lahir mati, habis lahir mati. Tanggal berapa, bulan berapa coba? Keputusannya, Yesus mau melahirkan ada yang buka pintu. Nah itu sampai sekarang tanda tanya misteri. Siapakah yang membuka pintu? Petra nggak bisa jawab. Itu di situ coba itu jawabannya. Kau usah lagi bahas itu. Kalau cuma hanya ngomong-ngomong congor ya bisa ya juga bisa. Makanya nggak usah lagi dibahas kelahiran, udah clear bahas kelahiran. Makanya kalau mau bahas kelahiran kamu harus bisa menunjukkan bahwa Muhammad itu lahir tanggal berapa, bulan berapa. Nggak ada urusan si Petra aja nggak bertanya. Sekarang ini masalah kitab. Selanjutnya tema kita kitab. Ada kalau gitu, Rasulullah itu lengkap nggak tanya-tanya. Sebelum membahas kelahiran yang lain, kamu bahas dulu kelahiran nabimu. Ya, berarti kau sepakat udah. Tuhan kau lahir setiap hari, habis lahir mati, kurang gizi. Sepakat. Gitu dong. Itu baru orang yang beriman namanya. Iya, kita sepakatkan dulu kalau masalah lahir.
Kita clearkan dulu, habis itu baru kita bahas tentang kelahiran Nabi kami. Oke, kita sepakat dulu. Nggak ada, nggak usah bahas, nggak ada. Dong. Tadi kan kau bertanya masalah supaya kamu tahu bahwa udah tanggal lahir bulannya nggak ada. Ya. Berarti kau sepakat kan? Sepakat Cuman dengan kalian kurang jawaban kerjaan, bahas yang lain, bahas kita orang lain. Iya, kau enggak untuk mengklirkan, kau sepakat enggak dengan jawaban Petra tadi? Begitu bro yang saya maksud. Sepakat enggak kau dengan jawaban Petra tadi, kawan kau seiman? Sepakat enggak kau? Seharusnya kamu menelusuri dulu. Penggoda iman, aku bertanya, apakah kau sepakat dengan Kamu jawaban baru ada Petra? dasarmu berdebat gitu loh. Enggak, kalau ditanya aku bertanya. kamu juga modal congor kan gitu. Iya, sepakat enggak kau nih? Sepakat enggak kau dengan jawaban Petra? Sepakat enggak? Hah? Si Petra tadi menjawab tentang kelahiran Yesus. Yesus kami, Tuhan kami setiap hari. Petra bilang, Yesus itu lahir tiap hari dan mati. Setiap hari merayakannya. Habis lahir mati, kurang gizi. Yang kedua, lahir mati. Yang ngomong Petra bukan kami. Ada yang buka pintunya. Sampai sekarang itulah ketika ditanya siapa yang tokok pintunya itu, siapa yang buka, nggak bisa jawab Petra. Nah, kau bisa nggak jawab siapa yang nokok pintu itu ketika Yesus mau lahir? Bisa nggak kau jawab? Siapakah yang membuka dan menokok pintu itu ketika Yesus mau lahir? Coba. Itu memang berlebihan mengurusi yang tidak bukan urusannya, tapi rumah sendiri masih kotor. Ini jawaban si Petra tadi. Itu bro. Ini jawaban si Petra tadi. Mana menyelidiki rumah orang, tapi rumahmu aja masih kotor gitu loh. Ini atas tanya teman-teman di sini semua. Atas jawaban teman-teman. Petra yang ngomong. Mana Petra yang ngomong? Saksi banyak di sini. Katanya lahir dari pintu. Betul kan? Dengar kan saksi kan? Jawabannya terus kan? lahirnya tiap hari katanya. Tiap hari dia lahir dan tiap hari juga dia mati. Petra pintu lubang WC lahirnya. Tiap hari kami merayakan. Host, jangan ngomong host. Jangan ngomong host, diem aja host. Apa aja host ini? Tiap hari hari Tuhan kami lahir, banyak kali Tuhanmu bilang. Enggak, ketika aku tanya, Petra, berarti banyak kali Tuhanmu tiap hari lahir. Enggak, tiap hari juga mati katanya. Gimana coba? Hah? Tiap hari lahir, tiap hari mati. Berarti kurang gizi Tuhanmu. Ya, diakuinya. Itu tadi jawabannya. Tanya orang-orang nih. Setiap hari kami merayakan. Bukan kami yang ngomong, si Petra yang ngomong. Kami yang ngomong. Jadi kalau setiap hari kau merayakan berarti setiap hari lahir Tuhanmu. Tapi maksudnya kamunya nggak nyambung. Maksudnya itu hanya perkataan bahwa dia beriman kelahiran itu sudah datang kepadanya. Bukan. Dia ngotot tadi, bukan begitu. Setiap hari. Setiap hari merayakan. Pun dia mengatakan setiap hari merayakan kelahirannya, ya itu kelahiran keselamatan itu sudah datang kepadanya. Nah, kutanya tadi sama dia. Begitu maksudnya, kamunya aja. Setiap hari Tuhan kami lahir di dalam hati katanya. Ya mak. Iya. Nah, udah. Setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Terus dari hati keluar dari lahir congol. Itu bro, keselamatan itu. Tunggu dulu. Begini, dengar ya, biar kau paham penggoda iman. Petra. Setiap hari lahir Tuhan kami, setiap hari kami merayakannya. Aku bilang lagi, ya banyak kali lah Tuhanmu kalau setiap hari lahir Tuhanmu. Iya, setiap hari juga mati. Kalau jawaban orang bodoh ya begitu. Ya, setiap hari juga mati Tuhan kami. Iya, habis lahir mati. Berarti kurang gizi Tuhan kau. Jadi itu jawaban orang bodoh. Dia mau bilang. Kau marahin lah Petra. Berarti kau mau bilang saudara seimanmu itu bodoh. Coba kita tes. Bukan yang menjawab itu. Iya, udah. Kita yang tes menjawab, kamu lebih pintar. dia memberitahu tadi kelahiran itu sudah setiap saat ada padanya. Iya, udah dari tadi ribu Tuhan. Iya. Kan? Saya mau tanya sama kau. Tuhanmu siapa? Kau tanya, saya cuma butuh setengah menit aja saya sama kau. Jika saya tanya nanti Tuhanmu, kamu jawab. Iya. Sekarang saya tanya sama kau. Tuhanmu siapa? Langsung tanya balik aja. Tuhanku Yesus. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Ya, Tuhan saya Yesus. Tuhanmu siapa? Kata siapa? Enggak, jawab dulu. Tuhanmu siapa? Enggak, kata siapa Tuhanmu Yesus? Saya. Tuhanmu siapa? Kamu bisa jawab nggak? Tuhanmu siapa? Jadi dengar. Tuhanmu Yesus, kata kamu, ya kan? Berarti kalau besok ada tukang cendol ngaku Tuhan, itu Tuhanmu juga. Jawablah. Jika kamu ditanya lah balik, Tuhanmu siapa? Siapa Tuhan? Nggak usah so tanya saya tanya nih ya Muslim ya. Siapa di sini Muslim? Dahlia. Tuhanmu siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan kamu apa pijakanmu Dahlia? Kau bisa mentuhankan Allah Tuhanmu dari Quran dari mana? Quran dia mengatakan innani anallah, sungguh aku ini Allah. Wah, mantap. Iya. Pertanyaan yang sama. Tuhanmu siapa penggoda? Ya Yesus. Ngapain kamu bertanya? Kata siapa? Tapi kamu dari mana kau? Pijakanmu mana? Lagi, gitu, bro. Pijakanmu mana? Kau mentuhankan Yesus dari kau mentuhankan Yesus, ya kan? Dari mana asalnya? Dasar kamu mentuhankan Yesus apa? Tadi kan Dahlia bilang Tuhannya Allah. Dari mana kau sembarangan bilang Allah? Dari At-Taha 14. Sekarang saya tanya sama kau Tuhanmu siapa? Kau bilang Yesus. Dari mana dasarnya? Pijakannya mana? Dari mana dasarnya tadi? Dari mana dasarnya tadi? Banyak kepalanya kau pijak. At-Taha 14. At-Taha 14. Ya. Nah, kau punya Bible kan? Iya. Itu dasarnya dari situ. Dari mana? Situ mana? Ya dari yang kita. Itu gorong-gorong. Iya, dari mana ayatnya? Kau mau membaca? Iya, dari mana? Ini ya, saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya, Dahlia, Tuhanmu siapa? Saya lagi kayak aja ditanya. Oke, Akal, Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Enak aja kau bilang-bilang Allah, dasarmu pijakanmu apa? Enak aja. Coba sebutkan. Ada At-Taha 14. Innani anallah. Apa bunyinya? Dirikanlah sholat, aku Tuhanmu, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Oke. Memperkenalkan diri. Sekarang saya tanya sama kau, Tuhanmu siapa? Yesus. Dari mana? Sebutkan ayat. Ya, oke. Sebutkan. Banyak ayat yang mau baca nggak? Tuhan. Yang ku tahu pijakannya sudah ku bilang jangan kau bertempur, jangan berdiskusi, matilah kau dimakan cacing kalau kau. Kalau kamu tidak mau baca, kau dungu, apa saya sebutkan gitu loh. Tapi kamu kau dungu. Yang ku tahu. Sekarang sebutkan. Yang ku tahu. Sebutkan. Diam dulu, saya mau kejar dia. Diam dulu. Saya mau kejar dia dulu. Banyak ayat. Tunjukkan satu ayat. Di Matius 28 ayat 18. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Di Yohanes 6 ayat apa bunyinya? Sampai 40. Apa bunyinya? Di Matius 28. Apa bunyinya? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja apa bunyinya? Aku yang berkuasa di atas dan di bumi dan di surga. Tidak ada nama Yesus. Kuasa. Mana ada nama Yesus di situ? Lanjut yang lain. Lanjut yang lain. Yang ku tahu pengakuan Yesus itu, pengakuan Yesus tertulis di kwitansi. Makanya Tuhan yang kalian sebut itu nggak tahu dari mana gitu loh. Yang ku tahu pengakuan Yesus sebagai Tuhan ada di kwitansi. Jangan merembet. Tuhanmu aja kwitansi. Di kwitansi. Tuhanmu aja nggak pernah mengaku kok selama 20 tahun. Materai. Hei. 20 tahun kemana Tuhanmu? Kau tahu nggak kwitansi itu? Kalau cuma mau ngeles lagi juga bisa. Kau tahu nggak kwitansi 20 kecil tahun kemana Tuhanmu bro selama di situ yang tahu tertulis Yesus Tuhan bro. Materai. 20 tahun kenabian Muhammad kemana dia? Banyak omong kau dari tadi, ditungguin kau masih punya tanggung jawab. Kau masih punya tanggung jawab. Penguasa di bumi dan surga itu adalah Tuhan. Siapa di mana di mana Yesus bilang di sini penguasa? Nggak ada di luar bumi. Matius itu nggak ada, Yohanes juga nggak ada. Lah, jangan bohong kau. Juga nggak ada siapa itu kan gitu loh. Jangan nipu. Ada tadi kalau saya kasih lihat kau. Gitu. Oke, ya, saya kasih lihat kau ya. Tunjukin At-Taha 14. Tunjukin sama orang dungu. Dasarnya itu. Tunjukin sama orang dungu. Tunjukin At-Taha 14. Di zaman ini nggak pernah itu bukan At-Taha 14 sih. Diam kau. Atit monitor nggak atau baby? Kamu bertanya ini tadi. Diam. Supaya fair, dengar dulu supaya fair. Ya kan aku nanya tadi. Apa tersindir yang kamu sembah gitu? Ya, dengar dulu. Saya tanya sama Muslim. Pertanyaan yang sama Muslim saya limpahkan ke kamu. Pertanyaan yang sama, siapa Tuhanmu? Yesus. Dalilnya apa? Dalilnya mana? Matius 28 bahwa dia apa bunyinya?
Apa bunyinya saya, Aku Yesus adalah Tuhan? surga dan bumi. Oh, itu ngelantur namanya jawabannya. Lu kok ngelantur? Siapa penguasa surga dan bumi? Tuhan atau bukan? Ada yang kan dia menyebutkan identitas dia yang mengatakan itu. Misalnya di Siapa atas tadi penguasa kan surga dan Allah bumi? sudah mengatakan, akulah Allah. Udah tunjukkan sama saya satu ayat sama seperti Itu bro. Jadi tunjukkan sama kamu ngeles itu kayak tersinggung bahwa kamu tersindir. Tunjukkan, saya bukan tipe orang yang pinter kau giring. Saya akan kejar kau terus. Saya fokus. Kan udah saya kasih ayatnya. Tunjukkan satu. Akulah penguasa surga dan bumi. Saya bongkar ya. Dahlia tadi mengatakan. Yohanes 36, Yohanes 6 turun dari surga. Kata siapa itu? Lah kata Yesus. Itu real. Kalau Tuhan mana tunjukkan datanya mana? Alah, kamu tinggal baca di situ. Tunjukkan, udah saya kasih tahu kok. Ini hotel receh, ini dungu, nggak tahu apa-apa. Kalau kamu pengen tahu, baca. Saya kasih ayatnya kok. Tunjukkan sama saya, sama seperti Atoha. Sama seperti Atoha 14. Coba Dahlia dibacakan lagi bahasa Indonesia. Siapa yang berkata itu? Selama kemana? Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Dengar dulu saya. Tuhan saya selama diberitahu. Ini makanan lu blender. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Apa lagi? Amoy, gedein apa? Bro, kenapa Tuhan mengingatkan jangan menyembah ala-ala lain di hadapan Baby ya? Allah gedein baby Moy. Gedein dulu Moy. Tunjukin kagak dengan simak baik-baik ya. Artinya banyak. Kau kunci, dengar dulu. Saya ajarin kau cara diskusi ya. Allah itu banyak berarti ya. Kau mute dulu. Saya ajarin kau cara berdiskusi. Dengar dulu. Saya ajarin kau cara berdiskusi. Kau mute dulu, saya ajarin kau cara berdiskusi. Ya saya kan nggak bisa. Dengar dulu. Saya bikin pinter kau ya. Saya injil kau. Buka aja di situ. Dengar dulu. Ya. Mau saya sadarkan. Ya kan? Muslim tadi saya tanya, ini orang nyerocos melulu. Bisa di mute nggak? Dengar baik-baik. Saya ajarin kau cara berdiskusi. Saya aja ditanya Ki. Oke, akal sehat. Siapa Tuhanmu? Siap. Subhanahu wa ta'ala. Dia googling. Biar aja dulu biar. Dia googling, dia cari itu yang dia sebutin tadi. Dia lagi nyari Tuhan. Iya, dia sebutin 5-4 ayat tadi ngawur semua. Kok ngawur? Ini mah aneh kamu itu bro. Oke, sekarang diam ya. Saya ajarin kau ya. Penggoda, diam, simak ya. Akal sehat. Di mana kamu bro? Ya udah, saya tidak mute kau, tapi kau diam, bisa. Mau seperti apa jawaban saya? Iya, saya ajarin kau cara berdiskusi. Akal sehat, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu. Enak saja kau bilang Allah. Mana pijakan landasanmu, dalilmu? Ada surat Taha ayat 14. Apa bunyi? Kau diam dulu. Allah. Saya sudah tahu apa tujuan. Oten diam dulu. Oten dungu. Dengar, saya ajarin kau. Itu ada pengakuan Allah. Oke. Dengar dulu. Bisa nggak sih kau diam 1 menit? Udah ketebak apa? Sebutkan. Iya, kau udah mulai merasa cium aroma terpojok. Saya udah melihat. Jadi gini. Kamu yang tersinggung. Diam, bisa diam nggak sih? Saya sebutin ayatnya. Oke, dengar dulu. Tuhanku, coba dibacakan. Coba, mau di mute dulu, coba bacakan akal sehat. Apa bunyi Atoha 14? Iya, nggak usah kita bacain Al-Quran. Terjemahannya aja, terjemahan. Saya pasti terjemahannya aja. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Oke. Itu perkataan siapa? Nabimu atau Jibril? Tuhan. Tuhan di mana? 20 tahun nggak pernah kelihatan kok Tuhan di mana? Nih goblok ini orang. Oke ya, clear ya, berarti ya. Clear ya. Clear ya. Muslim sudah clear ya. Verifikasi sekarang saya ganti ke kamu. Siapa Tuhanmu?
Yesus. Tunjukkan dalilnya bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan sama seperti At-Toha 14. Lo jalo. Ya beda dong kayak saya seperti yang kau bilang kan itu. Seperti itu. Dia langsung Dia mengaku penguasa surga dan bumi mau apa lo coba? Ya. Kalau ini penguasa doang, bukan penguasa surga. Lah ini mengaku penguasa surga lo. Di mana kurang dari 3 menit sudah. Kurang dari 3 menit sudah tumbang. Mana lebih real? Yang hanya mengaku-ngaku aku Allah. Lah ini mengaku kita buahnya bilang Tuhan itu tidak bisa dilihat dan didengar lo ngeyet. Oke. Sekarang gini. Dia tidak bisa tunjukkan ayatnya, tapi dia selalu ngomong penguasa langit dan bumi. Yesus adalah Tuhan. Yesus itu diciptakan atau menciptakan? Itu adalah Tuhan namanya. Iya, maha menciptakan. Oke, Tuhan itu maha. Oke. Maha menciptakan berarti. Iya, berarti Tuhan maha menciptakan. Jadi nggak tahu, makanya Tuhan dengar dulu. Kau sepakat nggak kalau Tuhan itu maha menciptakan? Kamu tidak mau menerima jawaban. Saya terima. Saya tanya sama kau. Kau kan tadi kan bilang, ya kan, penguasa. Ya udah, itu Tuhan yang itu. Dengar dulu. Penguasa itu berarti berkuasa kan, menciptakan segalanya. Itu namanya Tuhan yang benar, berkuasa, mengaku sendiri langsung. Saya ulang lagi. Kalau yang pengakuan iya, udah. Diam, jangan nafsu. Berarti kita sepakat. Dengar harus Tuhan maha menciptakan. Nggak sepakat dulu Tuhan maha menciptakan ya? Nggak sepakat dulu Tuhan maha menciptakan? Sudahlah, panjang urusannya. Nggak sepakat dulu. Nggak bisa, ini orang ini nggak ngerti diskusi. Sepakat dulu. Kau bilang tadi kan dengar dulu, maha menciptakan kan? Berarti kita sepakat. Tuhan itu menciptakan ya? Jangan cuma mengaku-ngaku aku Allah tapi nggak tahu tuh. Nggak boleh ngaku-ngaku. Iya, harus bisa menciptakan. Tuhan itu maha menciptakan kan? Dari segi kekuasaannya nggak pernah. Iya, kekuasaan berarti dia itu namanya Tuhan yang benar. Iya, berarti dia bisa menciptakan semua yang di langit dan di bumi, betul? Ya, itu udah diciptakan sebelum zaman Musa, udah ada semua, udah lengkap. Nggak usah Tuhan Yesus menciptakan. Iya, Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan sisinya, betul? Nggak betul atau tidak? Aku pencipta ciptakan itu semua. Iya, sebelum Yesus apa sesudah Yesus? Aku mengaku pencipta, kan gitu. Enggak sesudah Yesus, sebelum Yesus. Itu nalar berpikir bro sedikit. Bukan sedikit lah pikiranmu. Jawab. Menciptakan. Gitu bro ya. Kalian tadi udah saya buka supaya kalian sadar kenapa Nabi memperjuangkan. Iya udah, kau kan bilang Tuhan maha diberkati, kok masih minta diberkati. Kok ngalur ngidul sih? Ini cara dengar dulu cara diskusi itu seperti ini. Kau kan katakan Tuhan maha berkuasa, ya kan? Tidak seperti Tuhan kami. Tidak dua-dua kan ya kan udah diberkati langsung tanpa malu kau. Bingung. Kau sebentar. Kau dengar saya. Kau tidak punya malu ya menyamakan manusia dengan Tuhan. Ngabrol kau. Dengan lucu Tuhanmu. Dengan aneh. Kau samakan dengan Rasulullah Muhammad. Nih. Aneh kau. Tuhanmu kau samakan dengan manusia. Siapa yang saya kalian yang menyamakan? Dengar dulu, saya sepakat. Kau bilang Tuhan maha berkuasa langit dan bumi, betul? Gak usah takut Tuhan mulai, orang gak pernah menyatakan diri kok. Di mana kekuasaan Tuhanmu? Iya, kau kan ada buktikan dulu. Oh itu saya ikutin kau. Kau bilang. Gak harus berwujud, gak harus menampakkan diri. Iya, setidaknya menyatakan dirinya dalam kekuasaannya. Gitu bro. Iya, oke. Ngomong dulu biar dia ngomong. Oke ya, saya kasih kau bicara ngomong. Kalau kamu mau berdebat Tuhan, harusnya ada dasarmu mau menyatakan, oh itu Tuhanku, lihat itu ada kekuasaannya loh. Dia menyatakan dirinya dengan kuasanya. Bahwa dia membuat sebuah gunung tuh, ada tuh buktinya. Gitulah ini. Apa coba? Selama 20 tahun. Ini makan. Udah atau masih mau lanjut kau bicara? Jadi gitu bro, jadi udah, kalau bahas Tuhan ini nggak bakal selesai. Oke, berarti itu aja. Jadi saya maksud di sana kenalilah Tuhan yang benar, itu aja. Sudah, boleh saya ngomong? Kita gantian?
Oke. Nah, saya sepakat dengan Anda bahwa Tuhan itu maha menguasai, maha menciptakan. Iya kan? Dia berarti menciptakan apa yang ada di langit dan bumi, termasuk seisinya, yaitu kita manusia. Iya kan? Betul atau tidak sampai di situ? Yesus menciptakan, betul, menciptakan saya, menciptakan kucang, menciptakan kamu, betul atau tidak? Iya betul, itu kuasanya. Betul, menciptakan Maria juga, betul? Berarti betul kan? Berarti menciptakan saya, kucang, dan Bunda Maria. Berarti kalau kau mengatakan sepakat, jadi sebelum kamu mau berdebat Tuhanmu, mengatakan Tuhanmu yang benar, kasih tahu dulu dasarnya bahwa Tuhanmu itu ada dengan pernyataan kekuasaannya. Saya bertanya atas kesepakatan kita tadi. Kau bilang yang menciptakan saya, kucang, kamu, semua ini Yesus. Terus kamu bilang yang menciptakan termasuk menciptakan Maria. Kau bilang iya, semua dengar. Berarti kesimpulannya anak kandung menciptakan ibu kandung, betul kan? Iya, terus. Nah, oke, narasimu baru bikin dulu narasi dengan Tuhanmu. Kan udah saya bilang tadi, bikin dulu narasi dengan Tuhanmu di mana kekuasaannya supaya bisa diperbandingkan. Lah ini ada Tuhan, saya ulang lagi. Apa perbandingannya coba? Kau orang gila kau, mana ada Tuhan ciptakan ibu. Padahal pernyataan dirinya bro, dengar saya. Kau tuh tidak ada yang salah dari kau, benar semua, cuma satu aja kesalahan kau. Bukan benar, saya tidak benar-benar. Tidak ada, kau benar semua, cuma satu saya aja. Saya tidak menang-menangan di sini. Fatal, tapi fatal. Saya cuma kasih tahu, kesalahanmu cuma satu apa? Coba periksa. Coba kau periksa, ada kabel-kabel yang putus di isi kepalamu mungkin. Bukan, seharusnya kamu yang memeriksa itu. Soalnya kamu saya suruh bikin narasi dalam Tuhanmu, nggak ada. Enggak, kau itu ada yang putus urat di kepalamu itu, otakmu. Baru kamu. Kenapa kau bilang anak kandung? Kenapa kau bilang anak kandung menciptakan ibu kandung? Dengar dulu. Bikin dulu. Tadi kau sudah ngomong kayak gitu. Bikin dulu narasi. Tadi kau sudah ngomong kayak gitu. Apalagi mau dengar dari orang bodoh kayak kau ini? Dengar supaya yang mengaku Tuhan menciptakan ibunya sendiri. Aneh kau. Narasi. Ini orang kau ini. Pertanyaan terakhir sebelum saya turun. Enggak ada. Enggak, 5 detik. Saya kasih 5 detik saya pertanyaan terakhir 5 detik aja saya sebelum turun. Kamu mau membandingkan dengan Tuhan yang lain, bikin dulu narasi pernyataan Tuhanmu. Iya, saya bangun narasi saya butuh 5 detik aja. Lewat apa kayak selama 10 tahun loh, di abad ke-7, jangan. Iya, udah, oke. Boleh saya kau bermenit-menit, saya cuma butuh 5 detik aja. Bukan pertanyaan terakhir. Diizinin nggak? Dulu, jangan enggak. Oke. Ini saya udah bikin, tinggal ngomong. Ayo sebutin Tapi kamu dulu. diem. Oke, diem. Oke. Pertanyaan terakhir saya sebelum saya turun adalah siapa dokter yang menandatangani kau cepat keluar? Nggak berani, nggak ada. Makanya saya bilang ke kamu tuh kenali tuh. Itu dokter jiwa mana yang menandatangani surat kau bisa keluar bernarasi bebas kayak gini? Kenalilah Tuhan yang benar bro, kasihan kalian. Mana ada ngabrul kau, mana ada Tuhan menciptakan ibunya. Jadi seharusnya itu ada landasan mau membandingkan Tuhanmu dengan Tuhan yang lain. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi kau bodoh sekali kau. Seharusnya kalian mana ada Tuhan menciptakan ibu kandungnya. Baru satu manusia macam kau yang menciptakan ibu kandungnya. Ada Tuhan menciptakan ibu kandungnya. Oh ini Tuhanku loh. Kau yang bernarasi kayak gini. Ada kuasanya nih. Aduh, sudahlah kau berhenti ngomong saja. Yang begitu saja kau goblok, ngapain? Dia pernah begini nih kepada Nabi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 20 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan ciptakan ibunya terus memecahkan perawan ibunya juga. Iya, aneh dia. Gak malu-malu naik di sini so pintar. Siapa tadi namanya? Nah. Siapa namanya tadi? Yerusalem. Penggoda iman. Penggoda iman. Nah, gue ingat. Nanti kalau gue ketemu di komal-komal gue teriakin dia itu. Udah malu kan kabur dia kan? Narasi bebas, kalau dikasih dijebak malah ngawur ngidul. Aneh. Dengan bangganya dia merasa dirinya pintar, dengan bangganya dikatakan Tuhan menciptakan ibu kandungnya. Emang sekali dia
Emang dia kapan tahu Tuhan yang menciptakan alam semesta semuanya? Emang dia tahu? Kalau dia tuntut kita harus tahu, kan begitu. Iya, makanya tadi ke Yerusalem tinggal arahkan aja. Kalau dia Tuhan memang, berarti kan dia mah segalanya menciptakan. Ya Allah ya Rabbi. Dan kemana sudah hilang dia? Belum saya bicara. Orang Kristen ini pertama pintar sekali, menjelimet, harus diterangkan sedetail-detail. Nah, pertanyaan kita satu aja kabur. Cabut karena dia sudah malu, dia kejebak. Dia baru sadarin kalau katanya itu salah. Itu si Muhammad dijambak mengakal itu tuh, dia bilang SWT itu. Janganlah, kita mau diskusi dengan dia, nyebut namanya juga jijik. Ada kafir pakai nama Rasulullah kan jijik kita, yang lain aja. Ini Allah la ilaha illa ana fa'buduni fa'budus salata li dzikri. Innani sesungguhnya aku ini loh, anallah, aku ini Allah. La ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada yang sembah. Ila ana kecuali aku, selain aku sama diri fa'buduni. Sembahlah aku, aqimis sholat dan dirikan sholat, dzikri untuk mengingatku. Itu jelas kok konsepnya. Islam jelas, dia dengan bangganya petantang petenteng, Tuhan itu pencipta, gini-gini giliran ditanya. Berarti Yesus menciptakan mamanya? Iya. Astaga, somplak. Nah iya kan tadi sudah dijelasin ya. Berarti kan sama kayak ibunya lahiran dia. Terus Bang Aka, ini aku dua 1%, kurang kap dulu yang mau dicas ya. Oh iya, ya Mbak. Malam Kata saya. 1%. Oke. Tapi Abang udah baca soal asbabun nuzulnya? Sebenarnya tidak. Kami umat Islam ini hanya bertanya gitu loh. Kenapa kok? Bukan berarti kami mau mengimani juga. Kami ingin tahu apa yang kalian merayakan tanggal 25 itu gitu. Ucapkanlah doa dulu apa kalimat syahadat orang Kristen supaya kau ini bebas bertanya. Bahwa api itu panas, saya harus bakar diri dulu gitu. Kok PA kali caranya gitu loh, mohon maaf ya. Enggak, itu cara-cara PA itu. Kita kasih tahu pun ke kamu sudah tahu jawabannya. Itu pun kamu tidak penting itu buat kamu. Bukan tidak penting, kalian itu ada perintah. Ada pernyataan Handi mengatakan mau hal itu yang saya tantang. Bagaimanapun penjelasan sama kalian mau berkat teologi atau macam, kalian sudah tidak akan mau menerima itu. Anda nggak apa? Hal berapa bro? Jadi itu Andy ya, jangan kau bilang tidak ada perayaan Natal di Arab. Iya, tanggal berapa mereka yang merayakan Natal, tanggal berapa? Pasti umatmu kau bodoh-bodohi sehingga umatmu tahu itu bahwa di Arab itu Islam semua. Siapa yang bilang di Arab Islam semua? Nggak pernah ngomong gitu. Penyampaianmu tadi itu di Arab tidak ada merayakan Natal, itu menyatakan tanggal 25. Ada nggak yang tanggal 25 di Arab? Hah? Tanggal 25 siapa? Arab mana? Yang penting Natal bro. Oh yang penting, ini jawaban. Ini kalau jawaban yang penting ini kan jawaban nyeleneh bro. Masa jawaban yang penting? Oke, kalau orang ortodok merayakan Natal tanggal 6, tanggal 7, apakah itu bukan Natal? Iya berarti Yesus lahir tanggal berapa? Nah kok ketawa sih? Andi. Natal itu kan lahir. Dengerin ya, Natal itu Tuhan lahir. Nah kalau ortodok tanggal 7 tanggal 6 berarti Tuhanmu lahir tanggal 7 apa tanggal 25, yang mana yang benar? Ketika kalian peringati hari raya Idul Fitri, ada yang sekarang ini yang benar yang mana nih? Idul Fitri itu nggak ada Tuhan yang lahir.
Nah, jangan pindah kemana-mana. Itu dengan Maulid Nabi sekarang ini saya nanya kepada kamu, Tuhan kamu lahir itu sebenarnya tanggal 6, tanggal 7 apa tanggal 25? Ya itu menurut penanggalan masing-masing, itu urusan mereka masing-masing. Loh, yang benar yang mana? Loh, itu zaman dulu. Iya kena lagi dia. Kena dia nih. Lah enggak. Itu penanggalan masing-masing. Kena dia nih. Orang Israel itu ada memakai apa, kalender apa dulu? Kalender apa? Ya, menurut itu ya sesuai mereka punya keyakinan. Keyakinan. Jadi kalau anda berbicara tentang merayakan Natal atau tidak, Anda sudah salah. Dan Anda tanggal berapa? Mas saya tadi fokusnya ke tanggal. Dia minta maaf dulu biar saya jelaskan. Fokus, ya jelaskan dulu. Fokusnya tanggal berapa? 7. Bahwa di Arab kita merayakan Natal. Ya, 6, 7 apa 25 nih? Pak, minta maaf dulu biar saya jelaskan. Iya, lu jawab dulu 6, 7 apa 25? Bingung dia. Tuhan kok macam-macam lahirnya. Tuhan lo ini. Lo minta maaf dulu. Tuhan lahir kok nggak ngerti tanggalnya. Atau jujur aja Bapak, 25 Desember tuh kelahiran Dewa Zeus gitu. Udah selesai. Ngapain kami jelaskan sama kamu? Tidak penting dong. Sebenarnya Tuhan Oten ini lahirnya tanggal berapa sih? Kok macam-macam? Itu bukan itu maksudnya, ini poinnya. Nah, saya naik ke sini bro untuk mematangkan. Ini poinnya bro. Ada tanggal 6, ada tanggal 7, ada tanggal 10, ada tanggal 17, ada tanggal 31, ada tanggal 25. Jawab. Sebenarnya ini apa gitu loh. Nah kamu kan bilang tadi tidak ada perayaan. Nah kalau tanggal 25 itu yang jelas menurut data tanggal 25 nih, menurut data itu hari lahirnya Dewa Matahari. Peringatan kabur dia. kabur dia. Makanya lu jangan didoktrin gitu loh. Sederhana kok. Saya tadi mengatakan kayaknya di Arab itu nggak ada deh. Dok itu nyatanya 25 Desember. Karena saya paham mereka itu tanggal 6 atau tanggal 7. Gitu loh. Mana ada ortodok 25 Desember. Indonesia aja Advent banyak kok, di sini nggak 25 Desember Natalnya. Baru semalam saya bahas sama Bu Darni. Nggak usah jauh-jauh gitu loh. Dia mau cari draw lagi Idul Fitri katanya. Emang Idul Fitri kita memperingati hari lahirnya Tuhan? Itu cuma menentukan 1 Syawal kok. Gitu loh. Nggak ada problem di sana. Hitungannya ya sama-sama semuanya ada rujukannya, menghitung hilal. Bukan acara ada yang lahir gitu. Natal itu dari ya masalah Tuhan lahir itu udah salah itu Bang. Ada masalah Tuhan lahir. Masa Tuhan lahir? Ada yang melahirkan Tuhan. Ya kan ditulis oleh Lukas. Kan Lukas yang nulis. Mau apa? Ya sebetulnya kan Dewa Matahari yang tanggal 25 Desember. Makanya mereka itu ibadahnya hari Minggu. Hari Minggu itu kalau bahasa Inggrisnya kan Sunday, itu Sunday, hari matahari sebetulnya itu. Kayak Minggu itu kan berasal dari kata Mingguas, hari Tuhan. Makanya memang ajaran pagan mereka itu. Kalau manusia di zaman dulu mungkin keliru dalam menulis, kalau belum selengkap bagaimana dulu menulis orang lahir ya wajar. Kalau Tuhan yang salah nggak ada tulisannya gimana sih? Kan aneh. Gitu loh. Makanya kalau sudah terinspirasi atau terkonek ke salah satu tradisi sebelumnya, ya nggak usah lah ditutup-tutupi. Jujur aja napa gitu loh. Air putih balik lagi, silakan air putih dari Katolik. Ya bagaimana Bang Handi? Jadi menurut kamu yang pastinya tanggal 6 kah, tanggal 7 kah, tanggal 17, 31 kah, 25 kah? Yang mana yang benar menurut lu bro? Tidak, kalau menurut kesepakatan orang Katolik itu sudah ditetapkan tanggal 25. Jadi kalau yang sebelum merayakan tanggal 25 itulah Protestan. Protestan itu terbaginya banyak
dia ada disebut Advent, ada HKBP begitu. Dia kan terbagi banyak ranting kalau Protestan itu. Makanya Protestan sama Katolik itu berbeda jauh begitu. Kalau Katolik dia satu aja induknya. Dia dari pastor, ya kan, dari pastor ke uskup, uskup langsung ke paus. Selesai. Dia satu komando. Satu tujuan begitu, satu pemimpin. Satu komando. Ya, satu komando, seperti itu. Jadi kalau Katolik itu satu komando yang menentukan 25 Desember itu dari pucuk pimpinan tertinggi di Vatikan ya? Iya, di Vatikan. Itulah disebut namanya, ada namanya perkumpulan imam-imam kepala di sana. Begitu. Karena paus sendiri. Pernah nggak Air Putih nanyain kepada pastor bahwa pembesar-pembesar di sana di Vatikan itu menentukan 25 Desember itu berdasarkan apa? Pernah nanya ke pastor nggak? Iya pernah, seperti yang saya jelaskan tadi itu diperkirakan ya kan, kita ambil jalan tengahnya antara 17 sama 25. Makanya yang Kristen Protestan ya kan, yang penganut Advent, GKI, GPSK itu mereka merayakan itu sebelum tanggal 25. Kalau Katolik itu dilarang sebelum tanggal 25. Karena sebelum tanggal 25 itu namanya masa Advent, begitu. Jadi kesempatan mereka ini, para pengambil keputusan di Vatikan itu mengambil kesimpulan berdasarkan data 17-31 Desember, ambil tengah-tengahnya begitu ya? Iya, iya seperti itu. Karena yang saya pelajari juga begitu. Kalau Katolik gitu. Menurut Anda yang tidak 25 bagaimana pendapat Anda? Itulah namanya Protestan, yang namanya protes ya kan, yang namanya protes itu kalau menurut kami mereka itu adalah golongan murtad. Nah begitu, yang mereka mempunyai asumsi sendiri, mempunyai aturan sendiri. Begini loh pandangan mereka terhadap Injil begitu. Makanya Injilnya Protestan sama Injilnya Katolik itu jumlah kitabnya itu berbeda. Begitu. Lahirnya Protestan itu semenjak adanya Martin Luther yang dari Spanyol itu. Nggak tahu dia tahun berapakah kala itu dia memberontak ke gereja Roma. Seperti itu. Dari Martin Luther itulah lahirlah gereja-gereja baru. Seperti itu. Berarti ketika Anda menyatakan Protestan itu murtad sebagaimana pernyataan Anda, berarti mereka tidak akan masuk surga. Terlebih berbeda Natalnya. Tidak juga, Pak. Tidak juga seperti itu. Kami tidak berasumsi seperti itu. Kami sebut mereka itu murtad, ya kan? Kami sebut mereka itu murtad, ya kan? Karena mereka itu pertama kan jumlah kitab mereka sama jumlah kitab kami itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, penjabaran dalam apa namanya dalam Alkitab itu juga berbeda. Coba nanti Bapak cek kitab Kristen sama kitab Katolik. Misalnya Bapak buka sama-sama Injil Lukas. Sama Pas Injil Lukas Katolik sama Injil Lukas Protestan begitu. Pasti berbeda. 73 sama 66 kan kalau Anda kan pakai Makabe. Partai Luther kan enggak. Itu kan perbedaannya, Bro ya. Oke? Iya, iya itu Pak Hadi kan udah paham itu. Ya paham, saya belajar, Bro. Iya. Jadi menurut Anda yang Martin Luther ini memang kan protes gitu ya. Apa sih mereka yang menurut Anda pernah nggak pelajari pastor Anda? Pastor, apa sih protes? Apa sih Martin Luther yang protes? Apa yang dia protes kira-kira? Banyak yang dia protes itu. Pertama dia nggak setuju kalau pastor sama suster itu menikah. Oh itu. Ya, karena mereka nggak setuju pastor dengan suster tuh tidak menikah, itu mereka tidak setuju. Itu yang pertama. Nah yang kedua ya kan, kalau di Protestan ya kan pendeta perempuan itu bisa jadi imam. Kalau di Katolik suster tidak bisa jadi imam. Jadi imam itu artinya pemimpin ibadah di gereja gitu. Di Katolik tidak dibolehkan perempuan jadi pemimpin. Nah kalau di Protestan boleh. Oh hal-hal yang kayak gitu ya? Iya seperti itu. Terus? Karena yang gini, kalau yang namanya jadi imam itu harus laki-laki, itu aturan Katolik. Nah begitu. Oke. Jadi hal-hal yang seperti Luther akhirnya membuat Protestan begitu. Gitu ya, betul ya Bro. Terus itu Katolik bisa disebut Kristen nggak sih? Katolik itu?
Katolik itu Kristen apa bukan ya? Menurut Anda, Bro? Bro? Katolik, karena dia kan apa namanya Katolik, karena dia juga menyebarkan Injil kan? Iya, Katolik itu. Katolik itu Kristen apa bukan? Nah, kalau masalah Kristen atau bukan itu saya kurang paham ya. Oh iya, udah. Jangan dijawab kalau nggak paham. Saya nggak maksa. Nanti kalau jawab kan gitu. Ya. Paham itu. Jangan. Iya. Anda jujur lebih bagus begitu daripada ngeyel kayak tadi kan gitu. Bagus, Bro. Salut buat Anda. Tadi Anda mengatakan bahwa bidat gitu ya, murtad kan gitu ya. Nah, kalau Protestan marah ya lu harus tanggung jawab lo ya. Ya Anda lo. Saya nggak menggurui Anda sendiri yang mengeluarkan statement itu bahwa di luar Katolik murtad kan gitu ya, bidat, betul ya? Iya betul. Jadi tanya langsung sama Mas Farudin, tapi pertanyaannya itu sangat bisa membuat Anda jadi bumerang nanti. Jangan dijawab kalau hal yang sulit. Ya oke. Aku tanya yang sederhana aja deh. Kenapa Katolik itu masih bisa mendoakan orang yang mati? Sedangkan di luar sana enggak. Boleh nggak sih kata Katolik ibumu misalnya keluarga meninggal masih bisa didoain kan ya? Ya Bro. Bisa didoain kok, bisa. Tapi kalau Protestan enggak loh. Iya. Enggak loh. Didoakan juga mereka, didoakan juga, enggak. Diberkati juga mayatnya itu. Enggak, ada pengkhotbah 95 enggak boleh. Lu udah 95. Iya, tapi kalau di bagian apa namanya bagian di daerah lingkungan saya gitu ya, banyak juga Protestan itu mendoakan orang yang sudah meninggal tuh ada. Berarti jarang baca kitab dia, jarang baca kitab. Nah kalau itu kurang paham saya. Ya nggak apa-apa, jangan sampai terlalu jauh juga sih. Air putih itu kan 73-66. Tapi saya salut loh sama Katolik. Salutnya apa? Satu komando. Jadi nggak ada yang bandel. Apa yang dari instruksi SK keluar dari Vatikan gitu sampai ke Indonesia manut ya. Betul ya? Betul ya Bro, satu komando ya? Betul satu komando. Kita ya, sapa dulu tamu yang lain ini. Selamat siang Bang Indra Mose. Iya sore betul. Bang Indra itu loh. Protestan katanya seperti apa Bang Indra? 25 Desember. Silakan Bang Indra. Boleh lanjut. Kerja. Saya mau mengkritis ya tentang Bro tadi yang bicara bahwasanya Protestan itu berasal dari kata protes. Itu saya tidak sependapat. Kan dari beberapa literasi yang saya pelajari, Protestan itu berasal dari kata pro dan testanum dalam bahasa Latin ya. Pro dan testanum. Pro itu kembali, testanum kepada perjanjian. Jadi Protestan itu sebuah gerakan yang dinamakan atau difalsafahkan sebagai gerakan kembali kepada perjanjian. Ya, artinya dia ingin kekeh kepada kitab, bukan protes dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Martin Luther itu bukan dari Spanyol, dari Jerman. Nah ini kok bisa gitu loh. Salah dan banyak salah ini. Ini sumbernya dari mana Bro ini tadi ini? Silakan Bro, dijawab Bro. Iya Pak, maaf Pak. Lumrah aja manusia kan pasti ada ingat ada lupanya. Karena saya sekarang ini gabung ini kan saya gabung ini karena saya melihat Pak Hadi sama Pak Sukir tadi. Karena saya lihat sering orang itu di TV, nah makanya saya ikut gabung juga di sini tadi. Karena posisi saya sekarang saya tidak pakai data. Mau saya lihat di Google HP saya satu aja, begitu. Karena setahu saya Martin Luther itu hadir itu dia memprotes ke gereja Roma, begitu. Karena dia punya pandangan sendiri tentang Injil. Yang saya tahu saya seperti itu penjelasannya. Nah kan peraturan tidak ada datanya, jangan ngarang. Akhirnya salah itu. Akhirnya salah. Maklumi dia masih belajar Bang Indra. Iya makanya. Nah ini jadi begini.
Maaf Bang Indra, saya potong. Tolong itu host naikkan Henry DJ dari Ortodok ya. Naik Bang yang Henry. mana yang mana? Coba minta Henry permintaan DJ. Bang. Silakan Bang Henry DJ. Anda dari Ortodok naik saja. Silakan. Iya. Lanjut Bang Indra. Nah beginilah, kalau orang Islam itu beda ya memangnya. Kalau orang Islam itu kalau dia tidak tahu diam, tahu baru dia bicara. Ngarang. Ketika jadi ibaratnya gini, jawab dulu mikir belakangan gitu. Ketika salah baru bilang iya tadi saya nggak pegang data gitu. Ini kan jadinya kan seperti acara ini apa lawak gitu loh. Pernah lihat acara lawak nggak? Jadi kelihatannya serius padahal bohong semua kan begitu. Nah, Martin Luther adalah salah satu orang terpandang ya atau tokoh di gereja Roma sebenarnya. Bukan seperti yang bro katakan orang dari luar memprotes Roma, enggak. Dia ini orang